Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safta Umillah dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, kelas non-reguler. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi agama, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi dapat dipahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, mengapa kamu ingin menjadikan khalifah di bumi? Orang-orang yang akan merusaknya dan menumpahkan darah, padahal kami selalu memuliakan dengan memujimu dan menyucikanmu. Tuhan berkata, sungguh aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Kata khalifah berasal dari kata khalf, mengganti, atau kata khalaf, orang yang datang belakangan, sebagai lawan dari kata salaf atau orang sebelumnya. Sedangkan arti kata khilafah adalah menggantikan yang lain. Terkadang karena tidak adanya absen orang yang tergantikan, dan terkadang karena memuliakan atau memberi penghargaan atau meninggikan posisi orang yang digantikan. Makna terakhir inilah yang dimaksud dengan Allah mengangkat manusia menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana dikatakan dalam Quran surat Fatir ayat 39, Quran surat Al-An'am ayat 165, manusia adalah yang paling mulia dari semua makhluk. Quran surat Al-Isra ayat 70, dan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud atau kejadian terbaik, baik fisik maupun psikis. Quran surat As-Sin ayat 5, dan dilengkapi dengan berbagai alat potensi dan potensi dasar atau fitrah yang dapat dikembangkan, akan diaktualisasikan semaksimal mungkin melalui proses pendidikan. Itulah mengapa sudah sepantasnya manusia menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi antara lain meliputi tugas mewujudkan pemakmuran di bumi, Quran surat Hud ayat 61, serta menciptakan kenyamanan, keamanan, dan kebahagiaan hidup di bumi, Quran surat Al-Maidah ayat 16, dengan cara beramal amalan baik, Quran surat Ar-Ra'd ayat 29, bekerja sama dalam menegakkan kebenaran dan bekerja sama dalam menegakkan kesabaran, Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Oleh karena itu, tugas kekhalifahan merupakan tugas suci dan amanah dari Allah, dari manusia pertama kepada manusia di akhir zaman yang akan datang, dan merupakan perwujudan dari pelaksanaan pengabdian kepadanya. Tugas kekhalifahan meliputi sebagai berikut. Tugas kekhalifahan terhadap diri sendiri meliputi tugas menuntut ilmu yang ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 43, karena manusia adalah makhluk yang bisa dan harus dididik atau diajar, Quran surat Al-Baqarah ayat 31, dan yang mampu mendidik atau mendidik, Quran surat Ali Imran ayat 187, Al-An'am ayat 51, melindungi dan menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya dan kesengsaraan, Quran surat Al-Tahrim ayat 6, termasuk menjaga kesehatan jasmani, makan yang halal, dan lain sebagainya. Hiasi diri Anda dengan moral yang luhur. Kata akhlak berasal dari kata khuluq atau kolak. Khuluq adalah bentuk batin atau spiritual, dan kholak adalah bentuk lahir atau fisik. Tugas kekhalifahan dalam keluarga atau rumah tangga meliputi tugas
membentuk rumah tangga bahagia dan sejahtera atau sakinah, mawadah dan warahmah. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, dengan menyadari hak dan kewajiban sebagai suami, istri, atau ayah ibu dalam rumah tangga, tugas kekhalifahan dalam masyarakat meliputi tugas-tugas sebagai berikut: menciptakan persatuan dan kesatuan umat. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 13, Al-Anfal ayat 46. Mohon bantuannya dalam kebaikan dan ketakwaan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2, menjunjung tinggi keadilan dalam masyarakat. Quran Surat An-Nisa ayat 135, bertanggung jawab atas ma'ruf nahi munkar. Quran Surat Ali Imran ayat 104 dan 110, baik kepada yang lemah termasuk orang miskin dan yatim piatu. Quran Surat At-Taubah ayat 60, An-Nisa ayat 2, orang cacat. Quran Surat Abasa ayat 1-11, orang-orang di bawah kendali orang lain. Selanjutnya ada tugas kekhalifahan terhadap alam, meliputi sebagai berikut: mengolah alam, yaitu alam yang tersedia untuk dibudidayakan sehingga menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia. Peraturan budaya, yaitu budaya atau tujuan pekerjaan manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam agar tidak merusak alam atau lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan bencana bagi manusia dan lingkungannya. Mengislamkan budaya, yaitu dalam budaya harus tetap berkomitmen pada nilai-nilai Islam bersifat lil alamin, berkah, sehingga budaya berarti mengerahkan segenap tenaga, kreativitas, rasa, dan kemauan serta bakat manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran ajaran atau kebenaran Islam, ayat-ayat serta keagungan dan kebesaran Tuhan. Selanjutnya ada 3 unsur pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketundukan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat seorang muslim tidak merasa berat dalam menjalankan pengabdian. Bahkan dia tidak akan bersedih hati bila hal-hal yang tidak menyenangkan menimpa dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-2, ayat 112. Yang kedua, taat kepada Allah tanpa perasaan berat. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Yang ketiga ada menyerahkan diri sepenuhnya tanpa perasaan berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Demikian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.